Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan Kelly, kelompok 5. Apa kabar semuanya? Kelly harap teman-teman semua dalam keadaan baik, sehat, dan terus semangat. Kali ini Kelly akan membahas terkait pohon sagu atau yang biasa dikenal dengan pohon rumbia. Tahukah teman-teman apa itu pohon sagu atau rumbia? Pernahkah teman-teman menjumpai jenis pohon ini? Yuk, Kelly akan mengenalkan seperti apa pohon sagu itu kepada teman-teman semua. Pohon sagu atau rumbia dengan nama ilmiahnya Metroxylon sagu ini termasuk jenis pohon dari famili Palmae wilayah tropik basah. Tumbuhan ini tinggal pada umumnya di daerah rawa-rawa air tawar atau daerah rawa bergambut, daerah pinggir dari aliran sungai, dekat dengan sumber air dan hutan-hutan rawa. Sebagian besar pohon sagu di Indonesia terdapat di Papua loh. Tak heran jika di Papua pohon ini dijadikan sebagai sumber makanan pokok. Pohon sagu memiliki berbagai ciri-ciri morfologis khusus dan unik. Beberapa karakteristik pohon sagu diantaranya yang pertama, akar pohon sagu berjenis akar serabut. Daun pada pohon sagu memiliki bentuk memanjang dan agak melebar dengan tulang daun sejajar, bertangkai daun, dan memiliki tekstur daun yang khusus. Penampakan daun sagu ini seperti daun kelapa, namun sesungguhnya berbeda karena keduanya berasal dari famili yang berbeda. Batang pohon sagu berbentuk silinder dengan kulit luar yang keras dan tidak berkambium. Batang menjadi bagian terpenting dari pohon sagu. Pasalnya, bagian ini menjadi tempat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk karbohidrat. Selain itu, bagian ini juga nantinya akan diolah menjadi bahan pangan. Bunga pohon sagu termasuk bunga majemuk yang keluar dari ujung atau puncak batang sagu. Bunganya tersusun dalam manggar secara rapat dan berukuran kecil-kecil serta warnanya putih. Kalau teman-teman pernah melihat bunga kelapa, bentuknya mirip sekali seperti itu. Buah pohon sagu berbeda loh. Jika buah kelapa bentuknya besar sekepala kalian, buah pohon sagu ini lebih kecil. Ukurannya sekepalan tangan orang dewasa. Buahnya tersusun pada tandan hampir seperti salak, bersisik besar dan berwarna hijau kulitnya. Biji pohon sagu diselubungi oleh bakal buah. Oleh sebab itu, biji pohon sagu ini termasuk biji tertutup. Nah, dapat disimpulkan bahwa pohon sagu memiliki akar serabut, daun memanjang, batang tidak berkambium, bunga tersusun majemuk, berbiji tertutup. Dari kelima ciri-ciri tersebut, pohon sagu ini adalah jenis tumbuhan Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Dikelompokkan menjadi dua, yaitu Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka dan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Angiospermae ini dikelompokkan lagi nih menjadi tumbuhan berkeping satu atau monokotil dan tumbuhan berkeping dua atau dikotil. Yuk, kita analisis lagi pohon sagu atau rumbia ini. Yang pertama, biji diselubungi oleh bakal buah. Ini merupakan ciri tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan ini dikelompokkan lagi menjadi tumbuhan monokotil dan dikotil. Kedua, memiliki akar serabut. 3, batang tidak berkambium, dan yang keempat, tulang daun sejajar. Ini merupakan ciri-ciri tumbuhan berkeping satu atau monokotil. Jadi, pohon sagu adalah tumbuhan berbiji tertutup, monokotil, berkeping satu. Pilihan jawaban yang paling tepat yaitu C. Jadi, gimana teman-teman? Mudah kan? Oh iya teman-teman, batang dari pohon sagu ini dapat menghasilkan pati atau tepung sagu. Cara mendapatkan pati ini memerlukan proses yang cukup panjang teman-teman. Harus terlebih dahulu memilih pohon sagu
yang sudah matang sebelum nantinya akan ditebang. Pohon sagu yang sudah memasuki usia matang dan dapat diolah yaitu sekitar 6-7 tahun saat pohon sagu sudah mencapai 10-15 meter. Bunga telah muncul dan pelepah mulai berwarna putih atau kekuningan. Saat-saat inilah yang paling tepat untuk dipanen karena kandungan pati di dalamnya sangat tinggi. Selanjutnya, batang pohon sagu atau rumbia ini dikuliti untuk memisahkan kulit dengan empelur sagu. Empelur atau serat dalam batang pohon ini yang akan dibutuhkan untuk diolah menjadi pati atau tepung sagu. Empelur kemudian ditokok. Penokokan ini dilakukan dengan cara dipukul-pukul dengan alat tokok dari kayu yang dilakukan untuk menghaluskan kepingan sagu atau empelurnya. Setelah penokokan selesai, selanjutnya serat empelur diekstraksi dengan bantuan air dan diremas-remas seperti halnya meremas serat buah kelapa untuk menghasilkan santan, teman-teman. Air perasan akan mengalir dan tertampung serta mengendap di dalam wadah yang terbuat dari pelepah pohon sagu. Dan jadilah pati, yang merupakan karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air, berwujud bubuk putih, tawar, dan tidak berbau. Pati atau tepung dari pohon sagu ini dapat dijadikan berbagai macam makanan loh. Salah satunya yaitu papeda. Tahukah teman-teman apa itu papeda? Papeda adalah makanan berbahan dasar sagu. Papeda ini merupakan makanan khas dari Papua dan juga Maluku. Bentuknya mirip seperti bubur, tapi teksturnya lebih kental dan lengket menyerupai lem. Papeda menerapkan sistem koloid loh. Koloid merupakan jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Dalam koloid, terdapat fase terdispersi atau zat terlarut dan fase pendispersi atau zat pelarut. Dalam proses pembuatan papeda, fase terdispersi atau zat terlarutnya adalah air yang bersifat cair, dan fase pendispersi atau zat pelarutnya adalah pati sagu yang bersifat padat. Cara membuatnya yaitu pati sagu atau tepung sagu dimasukkan ke dalam wadah dan diberi air dingin. Air dingin akan membuat pati atau tepung sagu menjadi zat cair dan berbentuk sol, di mana zat padat terlarut menjadi zat cair. Kemudian diberi air panas. Air panas ini akan membuat sagu yang telah terlarut menjadi sebuah koloid yang berbentuk gel, yang mana sagu yang telah terlarut akan menyerap zat pelarut yaitu air panas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa papeda termasuk ke dalam koloid gel. Zat yang terlarut di dalamnya memiliki nilai suspensi yang besar sehingga menarik molekul zat pelarut dan membentuk papeda seperti gel yang menyerupai lem. Sekian pembahasan terkait pohon sagu dari Kelly. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.